Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemarin kita berada di lereng Gunung Sumbing. Tak terasa Iya, waktu Sumbing, ya, begitu cepat ya. Ini sudah berada di Gombong, Magelang Gombong, hanya 2 jam. Oh, 2 jam. 2 jam setengah. Cepet. Terasa waktu memang sekarang terasa cepet. Atau itu bener nggak tanda-tanda kiamat? Nah, dan hari ini malam ini sore ini kita medangan selonjor sambil ngomong-ngomong pepesan kosong katanya ya. Tapi mudah-mudahan bermakna. Untuk malam ini apa Ustadz Firdi? Masalah Mungkin temanya backgroundnya enak backsoundnya. Mungkin tentang ini Pak Pur, tentang dunia kerja mungkin. Dunia kerja yang fenomena yang sering ada sekarang yaitu adalah ini saya. Yaitu adalah banyaknya peluang untuk bisa menjadi P3K. Beberapa orang mendaftar, bahkan fenomena tidak kalah seperti dulu pendaftaran PNS. Kemudian juga gelombang lulusan mahasiswa kuliah dan juga akhirnya bersaing dengan kita atau mungkin beberapa dari kita yang ikut P3K. Mungkin pertanyaan klasik di Indonesia, banyak wisudawan tapi masih banyak juga yang tidak atau belum bekerja. Mungkin bagaimana menurut Pak Pur? Mungkin bisa saya awali dengan apa yang pernah saya bukan amati ya, ini amati kayak mau hebat banget. Nggak pernah saya obrolin juga dengan teman. Mungkin lapangan pekerjaan itu sebenarnya luas. Cuman kenapa banyak mahasiswa sekarang tidak banyak yang bekerja atau menganggur istilahnya? Itu mungkin karena pertama, ketika kuliah dia tidak menekuni itu. Tidak sesuai dengan passion mereka atau hanya ikut-ikutan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, mindset Pak. Orang yang kuliah, mahasiswa yang kuliah itu punya pemahaman bahwa setelah saya nanti lulus saya akan daftar di ini itu dan lain sebagainya. Padahal kuliah atau universitas itu kan membekali dia dengan ilmu ya, dengan ilmu praktek, dan itunya yang akan menjadi bekal mereka harusnya. Jadi opsi untuk mendaftar di ini itu dan lain sebagainya itu untuk opsi saja. Yang pertama itu bagaimana dia bisa berkarya untuk orang lain dan bisa bekerja, atau bahkan lebih hebat lagi membuka lapangan kerja. Itu kan yang dipraktikkan ketika PPL ya. Bukan PPL, KKN. KKN itu kan membuat karya yang itu bisa bermanfaat bagi orang banyak, dan itu bisa menjadi salah satu wujud lapangan kerja bagi dia sendiri bahkan untuk orang lain. Nah, itu mungkin dari saya sendiri, monggo Pak Pur. Dan ini ada fresh graduate, barangkali ada ini juga ada fresh graduate. Terima kasih. Kalau berbicara tentang dunia kerja itu ada kaitannya juga dengan pendidikan atau sistem pendidikan kita ya, kita di Indonesia. Menurut saya sistem pendidikan kita itu dari dulu di zaman Belanda ya, itu memang dibuat sebagai administrator, ya kan? Hanya sebagai administrator, administrasi. Itu memang untuk kepentingan Belanda. Diawali kapan? Ketika muncul politik etis, politik balas budi tahun 1900-an, ketika tanam paksa dihapus. Ya, yang isinya pertama edukasi atau pendidikan, yang kedua
irigasi atau pengairan transmigrasi. Nah, kenapa saya baca seperti ini? Kita lihat sejarahnya dulu. Kenapa kok sampai seperti ini? Kemudian apa? Itu sudah membudaya, sehingga Apa yang budaya, Pak? pendidikan yang Sebagai hanya administrasi. dicetak untuk sebagai tenaga administrasi, Oh iya. bukan sebagai pencipta lapangan pekerjaan, ya kan? Itu. Yang kedua, memang sudah dibikin oleh penjajah itu adanya kelas pegawai pemerintah itu dianggap derajatnya lebih tinggi Oh, dari dulu ya? dari dulu. Oh iya. Maka ada pamong praja yang pakaiannya putih-putih, pakai topi, dan itu padahal dia hanya bisa menulis, mengetik, kemudian mandor, gitu kan? Itu memang sudah dikonsep oleh Belanda seperti itu, dan itu terus membudaya sampai tahun 80-an, 90-an, ya kan? Itu. Maka apa yang terjadi? Orientasi para mahasiswa kan bahkan lulusan SMA masuk ikatan dinas, ya kan? Iya, iya. Kemudian orientasinya daftar PNS atau BUMN. Jadi bukan di kader untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Oh iya. Beda dengan sistem pendidikan sebelum kolonial datang. Santri itu ketika belajar mondok sudah disuruh beternak, membantu kiai ternak lele ke sawah, ya kan? Dia di samping mempelajari ilmu agama juga mempelajari ilmu dunia sebagai sarana untuk melengkapi atau melengkapi ibadah. Oh, ya kan? Iya. Maka kan kebanyakan para santri yang dulu biasanya berdagang, wira swasta, dan mereka justru menyerap lapangan pekerjaan. Terus bagaimana mindset sekarang? Ya dirubah. Ya dirubah, bukan kurikulum yang dirubah. Kurikulum ajak dari dulu hanya ganti nama bolak-balik. Selama mindset kita PNS P3K, ya kan, itu bagi pandangan mereka lebih tinggi derajatnya, kemudian dapat sosial, pensiun, dapat apa, ya kan? Coba perhatikan, mohon maaf ya, kaya miskin relatif, kita dari segi ekonomi, kebanyakan yang diberi kesempatan untuk melakukan ibadah haji kan bukan PNS, mayoritas kan? Mayoritas ya, pedagang, pengusaha, iya kan? Itu karena itu contoh. Jadi yang namanya bekerja itu tidak harus PNS dan tidak harus P3K. Aduh, saya pernah dengar kalimat itu. Nah, itu seperti diucapkan oleh teman saya dan sering saya status. Nah, menurut saya bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Nah, dan kenyataannya sekarang Menteri Pendidikan, ya kan, bukan dari dunia pendidikan, tapi dari dunia usaha. Nah, maka apa yang harus menurut saya ya, sekarang kita rubah dulu mindsetnya, kemudian kita sekarang lagi gencar-gencarnya ekonomi kreatif kan. Jadi
industri atau usaha yang lebih menonjolkan ide atau gagasan. Dan mohon maaf, di Jakarta, kota-kota besar, bahkan sudah ada kecenderungan nggak mau jadi PNS, bahkan ada yang sudah jadi PNS keluar di sana Pak Pur. Ya, karena untuk ide kemudian itu kan ada aturan, ya, harus ini. Kemudian yang kedua, tidak setelah periode atau generasi reformasi ke sini ada muncul kurikulum merdeka, ada muncul SMK yang orientasinya dunia kerja kan, tetapi selama kalau mindsetnya belum berubah dan untuk berhasil menciptakan suatu pekerjaan atau ide, ya selamanya nggak akan berubah dan akan rayahan jadi PNS atau ASN. Nah, makanya mohon maaf, sekarang informasinya kan dibatasi itu. Sekarang PNS ya. PNS apa P3K? Itu kan sekarang muncul P3K. Iya ya, P3K. Ya, PNS kan? udah nggak ada ya Pak? Iya, ada nanti. Masih. Tapi mohon maaf, itu kan tergantung kebijakan politik. Ya kan? Nanti tergantung politik. Ya. Maka mohon maaf, saya kadang-kadang sama anak-anak yang diutamakan adalah keterampilan berpikir, keterampilan berproses, kemudian karakter untuk menjadi atau memiliki usaha atau bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu menurut saya. Ini kayak fresh graduate kayak wanita kau ini hilang. Ya, sambil nunggu mungkin lagi ke belakang ya Pak. Ya, saya sering bikin poster itu sih, yang bekerja tidak hanya PNS, tidak harus ya maksudnya, tidak harus PNS, tidak harus P3K. Bukan saya nggak suka Pak, siapa sih yang nggak suka jadi P3K, yang diterima jadi P3K atau PNS, siapa sih yang nggak suka mendapatkan gaji bulanan yang yang mapan, yang pantas, siapa yang nggak suka? Apalagi gaji bulanan, ya jelas bulanan, kita nggak hitung harian. Apalagi tambak yang seperti itu jelas terasa ketika pandemi kemarin. Di saat usaha-usaha wira swasta yang lain ternyata pada banyak yang itu runtuh, pegawai-pegawai itu kan karena dapat bulanan itu kan ya tercukupi kan. Saya bukan nggak suka, cuma saya berpikiran, saya itu nggak suka dengan orang yang mengatakan, atau mungkin orang yang berpikiran bahwa, bahkan berpikirannya gini, satu-satunya jalan bahagia itulah jalan jadi PNS ini. Satu-satunya jalan bahagia, satu-satunya jalan kemuliaan, kehebatan itu jadi P3K atau PNS. Itu yang saya nggak suka di situ. Justru ketika saya mengatakan tidak harus PNS itu, bekerja tidak harus PNS itu, saya ingin memotivasi Pak, motivasi orang-orang, teman-teman yang mungkin lihat status atau poster saya itu, agar ini loh kembali pede dengan aktivitas dia gitu loh, tidak minder atau tidak termakan omongan orang bahwa pekerjaan mereka itu nggak hebat kayak PNS. Bukan, yang hebat itu ya dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menikmati pekerjaan kita. PNS tidak menikmati pekerjaan, ya nggak suka, nggak nikmat. Kalau kita menikmati pekerjaan, apapun pekerjaan itu yang penting halal kan, akhirnya kita nikmat. Bahkan ada kemarin video bagus tuh, sebuah pekerjaan, aktivitas apa yang dimiliki kita, kalau itu tidak membuat kita bahagia ketika bangun pagi atau bangun subuh, itu berarti kita tidak menikmati itu. Sebuah kalimat yang pas banget nih. Kalau kita bangun tidur kemudian kita kepikiran lah kerja maning, berarti kan orang nikmat kan? Berarti tidak menikmati itu. Bahkan ketika pulang dari pekerjaan justru senang kayak bocah berarti Pak. Kayak mungkin kayak siswa kayak dulu kita sekolah, mungkin kalau kita sekolah pagi Senin itu hari yang paling memalaskan tuh, yang paling membuat kita malas mungkin hari Senin.
Tapi mungkin seperti itu dari saya. Mungkin gini, graduate fresh graduate nih, tentang pendapatnya mencari-cari pekerjaan tuh gimana, pengalaman mencari pekerjaan, atau bahkan apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman seumuran antum ya untuk melewati dunia bisnis atau dunia kerja di saat ini. Monggo. Menurut saya sih ya, menurut saya sih ya, kalau di umur saya itu gimana maning. Nah, untuk cari kerjaan itu ya sebenarnya agak-agak sulit sebenarnya. bisa karena sulitin apa? Kita lulusan SMA, kebanyakan sekarang itu loker itu pasti butuhkannya itu minimal D3, S1 yang udah kuliah. Kalau SMA palingan ya di bagian belakang gudang, ya itu pun gaji ya bagi saya, menurut saya ya pas-pasan sebenarnya. Ya dibilang kerjaan ya disyukuri aja dengan hasil yang segitu ya segitu. Enggak, maaf ya, ini bukan pengen ngorek-ngorek gimana. Gaji paling rendah yang pernah antum dapatkan ketika kerja berapa? Ya kalau pertama kerja sih ya, kalau training itu sekitar di angka 1 digit. 1 digit ya. Betul. Berbanggalah bahwa antum itu lebih bahagia daripada guru honorer yang S1. Serius Pak, serius. Jadi walaupun gaji segitu, dari honorer guru S1 itu, saya guru bahasa Prancis dulu Pak ketika SMA. Ngajarnya itu nggak pernah ngaret bel, nggak lama langsung masuk kelas, dan itu berulang sampai saya kelas 3. Berarti kan konsisten ya. Tidak hanya ketika pencitraan pertama-tama top. Ketika kelas 3 itu saya mau lulus, ngobrol karena mungkin udah deket ya, udah sering ngobrol. Beliau juga masih muda, masih baru lulus saat itu, umurnya mungkin nggak terlalu jauh dengan kita yang SMA kelas 3. Cerita, Bu, gajinya di sini berapa ini nih? Akhirnya mendapat gaji Pak, gajinya 300.000. Guru S1 bahasa Prancis, bahasa yang mungkin jarang ada di Tegal. Kalau dibilang penting nggak penting, itu urusan masing-masing individu kan. Bahkan bahasa Jawa itu bisa juga jadi penting, bisa jadi enggak gitu loh. Itu mah bagaimana cara kita mempraktekkan saja kalau bahasa gitu loh. Gaji 300.000 menurut saya tidak manusiawi Pak di zaman itu Pak. Ternyata zaman sekarang teman saya juga ada yang masih Pak di SD, wali kelas SD, ngajar full Senin sampai Sabtu, pulang sampai jam 2, jam 1 lah, jam 1 jam 2, gaji 400-500.000 1 bulan. Ya Allah, ini gaji yang mungkin menurut saya sendiri tidak manusiawi. Maaf ya, bukan kita berpikir materi yang materialistik, enggak ya. Kita kan tujuan kita bekerja juga salah satunya untuk mencukupi kebutuhan kita ya Pak ya. Betul. Kalau dibilang lah mata duitan, itu masa duitan, apa yang kita sudah peroleh sebelumnya kemudian kita amalkan untuk orang lain, itu ada waktu kita yang terkorbankan untuk itu. Dan kalau waktu itu tidak bisa ditebus atau mungkin tidak bisa diimbangi dengan apa yang kita dapatkan, kan rugi kan Pak. Di Timur Tengah yang saya tahu, sekelas imam masjid muadzin itu digaji Pak, digaji negara. Bukan karena adanya, bukan karena bacaannya, tapi waktu yang dia luangkan untuk masjid, untuk adzan, dihargai dengan beberapa ya uang yang di sana lah, intinya bisa untuk kehidupan. Tapi di sini garda terdepan mencerdaskan kehidupan bangsa malah kurang, mungkin pernah diperhatikan mungkin ya. Mungkin bisa dilanjut, pengalaman mendaftar kerja yang paling sakit itu gimana? Ya pengalaman yang paling sakit ya paling nggak dipanggil lagi, udah ikut interview sampai terakhir, babak terakhir, dan itu pun belum ada panggilan selanjutnya. Itu yang paling sakit sebenarnya. Oh, nggak ada pengumuman sama sekali gitu? Belum, nggak ada sama sekali. Ya udah. Oh iya. Saya dulu pernah jadi satpam loh Pak Pur. Gimana ya? Jadi saya itu ceritanya selesai dari pendidikan D3 ya, saya mau lanjut S1. Saya sadar diri karena kalau saya minta uang orang tua juga sudah nggak pantas.
Tapi kalau minta dengan biaya sendiri juga uang dari mana ini loh Pak Pur. Akhirnya saya berangkat lagi ke Solo, saya cari info info ngajar tentunya, tapi ternyata dari beberapa info ngajar itu ternyata saya nggak cocok semua. Ya adalah kenapa nggak cocoknya, justru ketika ada info kerja di tempat saya dulu tinggal ya, ada sebuah yayasan di mana tempat itu saya tinggal dulu. Ternyata di situ salah satu mungkin karyawan di sana itu bilang ke saya, nanti tak usahakan nih barangkali di sini ada butuh tenaga kerja. Oh iya wis, kita tunggu. Ternyata untuk saat itu yang sedang dibutuhkan adalah satpam, Pak. Saya berada di pilihan yang sulit nih. Saya di pilihan-pilihan sebelumnya itu enggak kena semua ya, ngajar itu enggak itu semua. Saya bukan masalah duit loh Pak, yang masalah ngajar nggak jadi itu bukan masalah duit. Masalahnya itu karena pertama Solonya itu jauh banget Pak. Sedangkan saya tetap di Solo daerah sini ya, karena saya suka di situ banyak kajian, tempat-tempat dengan keramaian juga dekat kayak stasiun, gampang dijangkau lah. Itu tempatnya jauh-jauh Pak. Itu yang saya nggak maunya di situ. Ternyata di tempat yang saya mau itu, yang saya cocok ada lowongan tapi satpam. Cuma iya Pak, ketika saya ditanya iya monggo barangkali antum berkenannya monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa. Waduh saya mikir Pak, kayak aku yang daftar alhamdulillah bisa nggak kuliah, tapi yang orang ya gimana, tapi kerjanya satpam mereka itu kan. Saya foto masih ada foto seragam satpam ya, mungkin barangkali mau di insert di video ini mungkin bisa. Jadi ya udah bismillah saya terima itu, saya bilang ke ibu, cerita ibu sih sebenarnya nggak masalah, wanita kerja mending halal ya itulah mending halal, saya satpam di situ. Ini udah bismillah saya satpam itu kurang lebih 4 bulan Pak. Jadi satpam kurang lebih 4 bulan. Tapi saya menikmati. Kenapa saya menikmati? Alhamdulillah ketika saya kerja di situ jadi satpam, kerjaan itu nggak banyak, nggak sampai kayak bahkan kayak parkir tempat di kita sekolah loh Pak. Ada tukang parkir apa satpam jadi tukang parkir nyebrang itu enggak di situ. Tempatnya kan sepi, nyaman, kalaupun ada lalu lalang paling sedikit, nggak terlalu ramai. Paling ada kegiatan ya ngerapin itu toh, ngerapin motor toh. Dan alhamdulillah sepanjang 4 bulan itu tidak ada hal-hal yang patut di apa ya, hal yang besar kayak kehilangan, enggak ada alhamdulillah, bahkan lancar, bahkan 4 bulan itu lancar alhamdulillah saya menjalani itu. Dan alhamdulillah itu dari jalan itu Allah ternyata berikan rezeki untuk bisa menyelesaikan S1 saya itu Pak. Itu saya pernah jadi satpam. Menurut saya dunia kerja juga tergantung dari orientasi masing-masing pencari pekerjaan ya, pencari kerja, dan nggak bisa disamaratakan karena kan karakter masing-masing individu berbeda. Kalau saya pribadi udah pernah kerja di pabrik, monoton. Kenapa ya? Karena waktu itu saya masih lulusan SMA, kemudian yang sarjana banyakan mandor atau minimal ya, kemudian administrasi. Nah, kecuali yang memiliki jiwa usaha, ya ikut berkiprah ya, mengkreasikan ide-ide dia ekspresikan, kemudian kreasinya terjatuh, dan juga itu sulit untuk masuk ke manajemen atau top manajemen, tergantung siapa yang punya usaha itu. Yang saya juga pernah kerja jadi medical representative. Apa itu? Yang menawarkan obat ke dokter. Dokter. Oh saya jadi ingat Pak. Medik ya. Apa? Saya lulus SMA. Terus kan saya nggak kuliah atau belum kuliah, sampai 1 tahun itu saya nganggur, nggak kuliah nggak kerja. Kemudian ada saudara itu nawarin, Mas mau nggak jadi sales obat? Bukan sales obat, bukan sales, kurir.
kurir alat kesehatan. Iya. Jadi tugasnya itu cuma nganter tok. Oh boleh nih saya coba gitu kan. Saya coba, saya langsung wawancara, Mas, nanti masnya bisa pakai motor kan? Bisa Pak. Punya SIM enggak? Belum punya. Cepat bikin SIM ya, kalau bisa nanti cepat bikin SIM, nanti hubungi kita kalau sudah bikin SIM. Nanti kalau motor dari kita menyediakan motor, nanti uang bensin juga dari kita. Batinnya seneng betul kakek naik HP. Gaji sekian, memang gaji kecil. Tadi antum berapa paling kecil? Satu ya. Ini gaji 50. Tapi saya tadi bukan saya nggak lihat gaji ya, cuma ya bismillah lah, gaji itu kan nanti berproses. Ya bismillah. Cuma ketika SIM itu loh Pak, saya disuruh bikin SIM, sedangkan saat itu SIM itu mahal Pak. Menurut saya sih saat itu tuh termasuk biaya itu mahal, karena bikin SIM itu kurang lebih antara 450-500 ribu. Menurut saya itu di angka itu tuh mahal Pak. Saya tanya ke bapaknya itu yang wawancara, Pak, SIM-nya wajib bikin? Ya wajib Mas, jangan mau pakai motor harus ada SIM ya. Paling lambat kapan ya Pak? Ini Mas, bukan masalah paling lambat, cepet-cepetan. Ini antum itu, bukan antum ya, ini jenengan itu didahulukan karena jenengan ponakan kae, orang dalam maksudnya. Ya. Karena jenengan kayak ponakan kae buki ya, jadi saya dahulukan. Jadi jenengan orang kumpul-kumpul, nah ini ngomong dia baik, aduh bingung. Ya akhirnya saya nggak jadi. Pernah juga saya ikut kursus skill Pak, kursus komputer. Iya. Ternyata setelah kursus komputer wis diwarai, tapi kursusnya cuma kursus apa ya, 12 hari toh. 12 hari toh kursus. Setelah itu udah kayak simbolis apa ya, Sertifikat. pantas toh loh, ada sertifikat. Diajarin installnya cuma 1 kali pertemuan toh. Ketika saya ditawari ada lagi satu saudara lagi punya teman punya komputer, cobanya nang sedulure Mas ya kayak gitu sama Mas bisa nginstal. Pernah tapi lupa jawabannya, lolos nemen apa akhirnya nggak dipanggil lagi, itu juga pernah. Ngobrol lanjut Ya, saya lakukan tadi. Kemudian saya juga pernah ikut usaha tempe ya, membuat tempe di Jakarta, dagang tempe. Dari semua itu ya memang pekerjaan yang betul-betul harus kerja keras. Kan MR target, kalau di industri juga target. Nah yang paling asik sih bikin tempe sendiri, ngikut ya, merasakan dapat uang. Semakin kita kreatif dalam pemasaran, semakin kita milik sendiri, milik sama temen itu. Cuman karena background saya harus ngajar ya kan, maka saya ngajar ulang lah. Ternyata dari semua itu yang paling nyaman, yang paling menyenangkan ngajar. Karena menurut saya ringan tapi besar tanggung jawabnya. Moral. Tapi kan nggak guru nggak ada target, nggak ada di sini kan. Target, mohon maaf, yang saya maksud target kan kita merubah secara titik agar menjadi lebih baik ya kan. Terus kemudian yang tidak tahu harus menjadi tahu. Nah ini Pak, yang target Pak, pernah ada selentingan ucapan itu bilang, sebagai guru apa sih yang sudah kamu hasilkan gitu, apa sih yang sudah kamu ya capai tentang didik ekonomi. Kamu peserta didik kamu yang sudah kamu ajar itu udah jadi apa sih gitu. Sedangkan yang menurut saya itu ucapan itu sebenarnya lebih tepat jika disasarkan kepada orang yang bekerja, mungkin maaf ya di pabrik ya, 1 hari itu punya target. Kamu apa sih hasilnya 1 kali kerja di sini? Oh saya bisa memproduksi 1 harinya sekitar
1000 apa gitu barang misalkan, atau sebagai pedagang yang dagang kemudian saya setiap harinya bisa menghabiskan gorengan, menjual gorengan laku 200 gorengan misalkan kayak gitu. Tapi kalau masalah pendidikan itu kayaknya nggak bisa ya Pak Pur ya, bisa karena itu proses. Kita itu kalau Nabi itu dulu kan dakwah ya, Nabi itu dakwah, tugas Nabi itu kan yatslu alaikum, memberikan dialog, memberikan pemahaman kepada orang-orang yang masih musyrik saat itu. iya Ya, taruhlah Nabi itu mendakwahi orang-orang yang seperti itu, mengajak dialog orang seperti itu 10 atau 20 orang. Tapi di antara itu apa semuanya masuk Islam? Kan enggak. Antara 20 itu paling hanya misalkan 5 orang yang sudah tobat, akhirnya kemudian syahadat. Ketika orang sudah syahadat itu pun belum tentu dia menjadi seorang hamba yang baik juga. Ada yang sholatnya bolong-bolong, ada yang sholatnya itu bagus. Dari 5 itu mungkin hanya 2 yang benar-benar bisa dibimbing oleh Rasulullah sampai pada taraf dia beribadah karena dia sudah butuh. Itu kan yang saya pahami dari dakwah, itu proses. Iya betul. Jadi tidak pada target kamu nih 20 orang nih harus jadi pengen sih JWP kan orang punya so. Kita harus tahu kan apa yang lagi tuh guru sekarang lebih kreatif, kita harus tahu ini anak ini potensi di mana, anak ini hebatnya di mana. Harus kayak gitu ya Pak. Ya. Ini yang saya pahami loh. Jadi kalau saya pikir ada yang bilang kamu sebagai seorang guru sudah menghasilkan apa saja, murid-murid kamu sejauh mana prestasinya, mana piala-pialanya, apa penjualan. Saya kira itu bukan hasil dari pendidikan yang saya jalani, tapi prosesnya itu kan panjang, bahkan bisa jadi maaf ya Pak Pur, anak yang dulunya bandel ya bandel, bahkan ketika pelajaran sering tidur, qadarullah ketika kuliah, bahkan ketika di dunia kerja dia bisa lebih melejit dari orang lain, walaupun itu nggak selalu ya, itu kan ada permisalan dikasih oleh Allah, itu 1 atau 2 permisalan gitu loh ya. Itu yang saya keluhkan dari target tuh. Iya. Baik, terima kasih. Sebenarnya aku bingung ini hasil pendidikan generasi sekarang ya, secara klasikal atau makro. Maksudnya klasikal makro? Misalnya generasi tahun ini ya kan, seumur tahun ini kan, nah nanti berhasil tidaknya itu nanti 10, 20, 25 tahun yang akan datang. Jadi hasil pendidikan sebuah generasi akan bisa dilihat setelah 10 tahun ke depan, 10, 15, 20 ya kan. Kemudian itu jangka panjang. Sedangkan di dalam sistem pendidikan kita kan ada tujuan pembelajaran. Kalau sekarang capaian pembelajaran, CP. Namanya kan sebenarnya kan sama ya, cuma namanya aja. Lah itu aspek-aspek yang harus dikuasai siswa dalam KD-KD tertentu, ya kan? Itu jangka pendek. Lah intinya nanti proses belajar itu lebih penting daripada target. Mohon maaf, tahun kurikulum tahun kemarin kan target. Loh kok kenapa kok target? Kan KKM, ketuntasan kriteria minimum, bener, itu kan target. Maka sekarang di kurikulum sekarang nggak ada KKM kalau nggak salah, ya kan? Ya, batasnya 75 itu berarti apa Bang? Itu kurikulum, mohon barangkali saya salah. Itu kan KKM itu kriteria yang harus, nilai batasan yang harus dicapai oleh siswa. Kalau kurang remedi, kalau lebih pengayaan, maka di rapot kan ada KKM. Barangkali saya salah, lupa. Kalau nggak salah di kurikulum sekarang nggak ada KKM ya. Nanti coba, barangkali saya salah. Yang kelas 7 sekarang ya? Iya, kayaknya nggak ada. Kelas 1 sekarang ya? Nggak ada KKM kayaknya lo ya. Barangkali saya lupa. Itu kan target tadi, ya kan? Nah, ke depan itu yang lebih dipentingkan kan proses
belajar, karena masing-masing individu peserta didik memiliki karakter berbeda-beda. Ada 3 kemampuan kan, kognitif, afektif, psikomotor. Ada yang lebih unggul di pengetahuan, ada yang lebih unggul di sikap kan karakter, iya, ya kan. Ada yang lebih unggul di psikomotor. Apa itu Pak Pur, psikomotor? Yang lebih menonjolkan daripada gerak, ya kan. Nah, itu sudah difitrahkan oleh Allah, ya, kan berbeda-beda. Nah, bagaimana kita, tugas kita mengembangkan karakter siswa masing-masing. Maka saya kadang-kadang nggak setuju ada ranking peringkat, karena peringkat lebih mengedepankan kognitif, iya, apa namanya tadi, bukan kecerdasan ya, aspek yang lain. Kalau nggak salah di Finlandia, di Jepang ya, yang kemarin nggak ada peringkat. Kalau nggak Jepang, salah Korea lebih menghargai karakter peserta didik, ya kan, diberi reward kan, seperti itu, sesuai dengan kelebihannya ya. Iya, Bisa nggak ya Pak Pur, kira-kira sekolahan Indonesia kayak gitu Pak Pur? bisa. Kita kan harus berubah. Jangan ada Kayak misalkan sekarang nih, kita kurikulum sekarang nih, tapi kita pengen seperti itu, mungkin kita ada sekolah khusus pengen kayak gitu kan, mungkin nggak semuanya ya, apalagi kan kalau dari pemerintah kayak gitu kan mungkin susah ya, atau butuh waktu. Dari sekolahan yang mungkin kita diami dulu kan, atau di beberapa sekolahan, bisa nggak ya sekolah itu memberikan hal seperti itu? Bisa. Kalau belum bisa, penyebabnya apa? Kalau bisa, apa langkahnya sih kira-kira? Bisa, tergantung. Apalagi kalau swasta itu gampang, lebih gampang. Kenapa itu? Kan nggak ada ikatan yang, kalau swasta ya harus gini normatifnya ya, aturannya kan ya. Kemudian kalau swasta kan kadang diberi kebebasan, maka Lebih luas. Iya, lebih luas. Bisa tergantung nanti dari sekolah masing-masing, kan sudah diamanatkan oleh kurikulum merdeka, ya kan. Nah, kalau di negeri kan lebih terikat kan, terikat pada aturan dinas pendidikan kota, provinsi, pusat. Tapi kalau swasta lebih luas, maka kebanyakan dari swasta memiliki kompetensi lebih selain pengetahuan. Itu menurut saya. Gimana nih menurut fresh graduate? Maksudnya kemana ya? Bagaimana Anda sendiri menyikapi dunia kerja nih? Atau mungkin bisa ambil pengalaman dari teman-temannya yang juga daftar kerja itu, mereka itu bagaimana menjalani itu? Kalau Atau belum buka apa? topik ya, kalau teman-teman sih kebanyakan ya lulusan SMA pasti nyari kerja, nggak pada mau kuliah. Walaupun dia lulusan SMA Bisa nggak mau kuliah, kenapa? kayak lebih seneng aja gitu, kayak menerima hasil uang keringet sendiri. Nah, SMA, kalau kuliah kan dia yang harus ngeluarin uang buat biaya kuliah. Ya, Wih, alhamdulillah. Gelasnya Bu. Oh, terkira kelas pun. Terus mau lanjut. lebih kebanyakan sih teman-teman saya itu kebanyakan kerja semua sih, kerja apapun. Tapi ada yang beberapa yang kuliah, tapi nggak semuanya. Apalagi cewek yang kuliah sih. Itu juga kebanyakan cewek kuliah. Iya, karena juga kuliah juga nyarinya kan bukan ilmunya, kadang ada beberapa yang Nah, ini juga Pak, mungkin maaf ya, aku pengen kuliah pengen apa nggak kerjanya kayaknya kayak sering banyak saya itu. ada temen Pak, ampun, dan ini saya nggak sebutin namanya,
pengalaman nih. Dia itu saya dengar-dengar karena sering cerita bareng. Dia masuk UI jurusan bahasa Jawa karena dia di apa ya dinasihati oleh orang. Dia bilang gini, kon daftar bahasa Jawa baik wis nang di wis UI mulu soalnya bahasa Jawa mengkone pirang tahun maning akeh sing pensiun kayak gitu. Saya sendiri di saat SMA itu dengar kayak gitu, nah sih jamin iya. Kemudian nah ente berarti sekolah karena ingin itu cari yang menurut saya sudah salah di niatnya tuh. Nawa itu nih wis orang bener Beda. ya, orang bener ya. Nah masalah kerja kan saya sempat itu Pak Pur nganggur gara-gara nggak kuliah nggak kerja. Saya pernah daftar di BLK ATB, di BLK namanya BLK benar. Iya betul. Di ATB daftar udah bayar biaya pendaftaran berapa 35.000 apa ya, terus tinggal nunggu tes Pak, tinggal nunggu tes. Saya cerita ya tadi diberikan jalan untuk kuliah di Solo gratis. Cuma saat itu saya juga nggak mau kuliah, nggak mau, males pengen Males mikir. duit. Pengennya Iya. dapat uang. Tapi karena bujukan, karena rayuan yang dari keluarga yang Iya. kuat, bahkan saya disidang oleh mbah saya, bapak saya, sama om saya itu sidang. Akhirnya singkat cerita, oh lah wis ya aku bismillah kuliah. Dan terus saya wis daftar pimen itu. Ya duitnya jelek gue bukan oli ya. Selumayan gue sanggup. Ya wis coba saya ke sana ke BLK ATB Pak. Ternyata di sana rame kan. Nih daftar. Izin apa Pur? Waktunya batal lah izin kayak gue. Orang yang ke bagian pendaftaran, ibu-ibu yang itu yang jaga. Ibu maaf, saya mau ini apa ya nyabut pendaftaran boleh? Loh, daftar pendaftaran? Sih kenapa Mas? Iya saya nggak jadi daftar kerja, saya mau kuliah. Responnya apa? Saya kira mau dimarahin Pak. Mau dimarahin, saya ingat banget tuh. Roh kena KB sambil nunjuk anak-anak yang di situ tuh, yang di situ lagi pada ngantri. Roh kena tiru kayak tiru. Oke, tiru kayak apa maksudnya tiru? Kayak ditiru kayak bocah kayak umur kayak kon KB. Kayak kudune kuliah. Gue sing Malah dukung. yang jaga ini malah ngomong gitu Pak. Umur kayak kon KB kudune kayak kuliah. Tiru kayak bener Mas, kuliah baik. Mana kuliah di? Saya bilangnya Solo kan saat itu. Solo Bu. Solo ini mana? Ya UMS lah dekat. UMS. Saya UMS Mas. Kok dunia sempit kan ini kalau. Dunia sempit. Mas oleh kos-kosan. Sudah. Saya kos-kosannya dekat Buruk Merah saat itu tadi Buruk Merah. Itu dekat asrama saya itu Pak. Saya ke sana, oh lagi praktek kuat ternyata. Dan alhamdulillah malah justru direstui, malah didukung dan nggak pakai babi bu kayak Mas duit deh. Mana kon daftar mana aja kerja. Kayak gitu Pak. Malah dukung. So jadi alhamdulillah saya ketika kuliah responnya bagus, bahkan saya ada temen. Ya, saya tanya, ente kan no posisinya kayak nyong memang. Wis daftar kerja terus pengen kerja, tapi anak tawaran kuliah gratis beasiswa. Nyongnya jadi ente kuliah. Orang usah mikir maning ngomongnya gue Pak. Dan posisi dia juga kayak saya nganggur nggak kuliah nggak kerja. Nyong yang kayak kon, nyong milih kuliah orang usah kerja. Kayak gitu ya wes kayak istikharah kan istikharah itu mungkin banyak orang berpikir istikharah itu hasil mimpi, bukan padahal ya salah satunya memang mimpi. Tapi istikharah itu kan apa ya namanya indikatornya banyak, bisa dari saran orang-orang terdekat kita, dari keluarga, dari teman dekat kita, dari saudara-saudara juga. Itu sih yang pernah saya lagi makin ADP Pak, yakin. Ya oke. Terus menurut jenengan sendiri apa ini lagi aktivitasnya saya apa kira-kira, masih kerja atau kuliah masih ya? Kuliah masih. Alhamdulillah kuliah masih. Lanjutkan. Kalau jangan sampai putus, harus bisa sampai selesai. Amin. Itu bekal. Ya, Bekal. Iya bekal. Sangulah. Dan nikmati masa-masa kuliahnya. Kalau menurut saya malah kuliah aja cepet-cepet ya Pak Pur. Iya kuliah aja cepet-cepet, rugi kuliah tepat waktu lulus rugi.
bukan saya nyuruh biar kamu nggak ngerjain tugas, enggak, cuma nikmati kuliah. Kalau kuliah itu lebih dari apa yang ditargetkan, nggak masalah, asalkan ada peran di situ kamu. Misalkan orang lulus kuliah tepat waktu mau nganggur tuh ya apa tapi goro, tapi dia kan nggak lulus kuliah tepat waktu karena ada kegiatan peran di masyarakat, KKN, terus ketagihan bikin proyek dan lain sebagainya. Oh itu luar biasa. Monggo Pak Pur. Ya, betul sekali. Bangsa kita merdeka ya karena pendidikan, ya kan? Loh, sebelum 1908 perjuangan kita masih bersifat kedaerahan. Sebelum 1908, ya kan? Tetap Muhammadiyah ya. sebelum kan, Iya. terus masih bersifat kedaerahan. Contoh perang Jawa yang dipimpin oleh Diponegoro 1925-1930, perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat 1930-1935, kalah. Kemudian Ayam Jantan dari timur, Sultan Hasanuddin kalah, Aceh kalah. Mudah Pasai. Samudra Pasai itu zaman Portugis. Oh, zaman Portugis. Ya, itu non. Nah, tapi setelah 1908 dengan tadi saya ceritakan munculnya politik pendidikan, bangsa kita hanya 37 tahun berjuang dengan pendidikan, dengan lahirnya Budi Utomo, Syarikat Islam, Indisipartet, itu kan orang-orang berpendidikan, ya kan? Hanya 30 tahun bisa merdeka. Apa kesimpulannya? Kalau diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi, wajib. Dan kalau belum diberi kesempatan, harus bagaimana caranya meraih pendidikan itu, bekerja sambil kuliah seperti Mas Yova. Luar biasa ya kan? Yang bisa memerangi kebodohan adalah pendidikan, yang bisa memerangi kemiskinan adalah pendidikan, yang bisa mengalahkan musyrik syirik adalah pendidikan. Betul. Ya kan? Maka pendidikan adalah kunci utama. Dan pendidikan tidak di sekolah formal saja kan? Oh iya betul. Ya, itu kan pendidikan di mana saja. Itu almarhum Ustaz Aris sering bilang kayak gitu. Jangan di pendidikan di sekolah, enggak. Tidak hanya di bangku kelas. Enggak, Iya. di kelas. Pendidikan tidak hanya di bangku Ya kelas. kan? Di mana saja itu. Yang kedua, ya kan? Kalau nanti masuk dunia kerja, cintailah pekerjaan kamu, ya kan? Bayangin kamu tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Ya itu kan, wah. Biar tadi bangun tidur itu Ya, seneng, ya kan? Yang kedua, cintailah pekerjaan kamu, nikmatilah pekerjaan kamu. Jangan pekerjaan itu jadi beban. Oh iya. Ya kan? Kalau sudah jadi beban, saya yakin tidak akan berhasil dalam bekerja. Ya kan? Nah, caranya bagaimana? Guru ya seneng ulang. Ya kan? Nanti kalau sudah mencintai, nggak akan ada beban. Kalau ada sesuatu sulit, akan lebih mudah diselesaikan. Itu. Tapi kalau sudah jadi beban, ya kan? Wah, nggak akan maksimal pekerjaan, nggak akan sungkan, nggak nyaman. Kan bisa lihat di suatu lembaga mana orang yang senang pekerjaan itu kan semangat, ya kan terbuka. Tapi ketika orang itu terbebani, macam-macam alasannya, iya kan? Pohon mangkat sungkan, kemudian kalau ada sesuatu yang sulit akan menyalahkan orang lain. Itu nyata kan? Ya, itu menurut saya. Jadi kata kuncinya tadi,
pendidikan itu yang sebenarnya bukan untuk mencari pekerjaan saja, tapi proses, ya kan, untuk hidup, mempertahankan hidup sampai mati. Maka kan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat, ya kan, terus, ya kan. Tapi kalau sudah saya kuliah untuk mencari pekerjaan, nggak akan berhasil ruh pendidikan itu, ya kan. Mentoknya ya untuk kerja, nggak bisa mengembangkan. Kalau sudah, padahal kita kan punya tanggung jawab ke anak, ke sesama muslim, ke yang muslim kan. Itu menurut yang penting dari sebuah pekerjaan. Dan kalau kita sudah menggeluti sungguh-sungguh sebuah pekerjaan, yakin uang akan datang sendiri. Iya, Pak. Ya kan? Itu ya memang awal-awalnya sulit, susah. Banyak contoh-contoh, Kak. Nah, teman saya yang menggeluti video, ya kan? Dari lembaga, ya kan? Ya alhamdulillah dapat 2M. Makasih, Mas. Ya, lah, syukuri aja dulu. Alhamdulillah. Berarti ada penghargaan, ya kan. Kalau terus orientasinya uang, nggak akan selesai, sampai mati pun akan uang terus. Tapi ketika sebuah penghargaan dari lembaga, insya Allah kalau punya teman, punya relasi, kemudian kapan waktunya misalnya ada sebuah proyek, mesti akan dipanggil, kan seperti itu. Sabar kata kuncinya. Betul banget. Ya kan? Betul banget. Deh, cukup sekian dulu mungkin, karena mungkin durasi udah panjang. Tadi kita mulai pas Isya kayaknya, habis Isya persis adzan. Ini udah mungkin jam berapa ya? Ya 8:30. Allahu Akbar. Iya, ini udah luar biasa cepet banget. Saya kira masih jam 8 loh, jam 8-an loh. Udah mau setengah 9. Terima kasih banyak. Kita lanjut nanti di pertemuan berikutnya. Syukran semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.